sistem komunikasi serat optik. Our member Indah Dwi Permatasari dan para Naditya Kusuma. Halo semuanya. Tujuan dari sistem komunikasi riset optik ini adalah merupakan serat optik, fiber optik, atau kabel optik. Saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Saidam 1997. Pendahuluan. Sistem komunikasi serat optik merupakan suatu metode untuk mentransmisikan sebuah informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mengirimkan sinar atau cahaya melalui serat optik. Cahaya ini membentuk gelombang elektromagnetik yang dimana termodulasi untuk membawa informasi. Menstimulasi elektron artinya adalah elektron dirangsang dengan cara memberikan medan listrik yang berosilasi dengan frekuensi tertentu. Elektron yang tereksitasi ini kemudian akan menyerap energi dan naik dari level semula ke level yang baru lebih tinggi. Ketika elektron ini melepas energi yang ia serap tadi, maka ia akan memancarkan emisi, foton atau cahaya dengan frekuensi tertentu. Warna dari cahaya yang dipancarkan bergantung dengan energi yang dikeluarkan sesuai persamaan Max Planck. Energi sama dengan H kali M. Koheren sama dengan ko plus heren, dan kurun ko sama dengan bersama, heren atau himiki sama dengan keturunan. Koheren sama dengan berkumpul, sinar laser berkumpul dalam artian tidak menyebar. Sifat koheren menyebabkan sinar laser menempuh jarak yang jauh. Energinya tetap besar dan tidak menyebar. Sifat koheren tersebut menyebabkan laser digunakan dalam berbagai keperluan. Berbarengan dengan perkembangan laser teknologi, serta optik sebagai media transmisi laser telekomunikasi pun dikembangkan. Diameter silinder kaca harus dibuat kecil karena akan memakan tempat yang banyak. Oleh karena kaca yang menjadi pembimbing bagi cahaya yang merambat di dalamnya, maka ketika cahaya membentur dinding karena sudut rambat, maka dinding kaca harus dapat memantulkan kembali ke dalam serat optik. Perkembangan serat optik. Perkembangan serat optik sejak zaman telegraf awal 1800-an sampai 1950-an. Transmisi telekomunikasi kabel menggunakan tembaga dianggap sebagai mode utama dan transmisi informasi menggunakan kabel. Mode transmisi lain yaitu dengan menggunakan cahaya mulai terbuka sejak ditemukannya dua hal, laser sebagai sumber cahaya dan serat optik sebagai media transmisinya. Meskipun Alexander Graham Bell juga menemukan alat sederhana menggunakan cahaya untuk komunikasi yang disebut telepon tahun 1880-an. Penemuan laser diawali oleh hipotesis Einstein bahwa elektron dapat distimulasi sehingga ia dapat komunikasi serat optik yang pertama kalinya dikembangkan pada tahun 1970-an. Serat optik ini telah berevolusi industri telekomunikasi serta menjadikannya peran penting dalam dunia informasi. Karena keunggulannya jika dibandingkan dengan transmisi listrik, sebagian besar dari serat optik telah menggantikan jaringan inti dari kawat tembaga di negara maju. Serta optik juga sudah digunakan oleh berbagai perusahaan telekomunikasi untuk meringkas sinyal telepon, komunikasi internet, dan sinyal televisi kabel. Serat optik digunakan oleh perusahaan telekomunikasi untuk meringkas sinyal telepon, komunikasi internet, dan sinyal TV kabel. Karena pelemahan dan gangguannya jauh lebih rendah, serat optik memiliki banyak keuntungan lebih dibandingkan kawat tembaga, yaitu dalam aplikasi jarak jauh dan permintaan tinggi. Namun pembangunan infrastruktur di dalam kota tetap sulit dan maka waktunya cukup lama, dan sistem serat optik yang kompleks yang malah untuk menginstal dan
pembersihannya karena kesulitan ini. Sistem komunikasi serat optik telah dipasang untuk diinstal pada aplikasi jarak jauh di mana orang-orang dapat menggunakan secara maksimal dengan kapasitas transmisi serta mengimbangi peningkatan biaya. Sejak tahun 2000, harga untuk komunikasi serat optik telah turun jauh. Contoh struktur serat optik. Struktur serat optik yang dibungkus oleh cladding menyebabkan cahaya lebih terbimbing di dalam serat optik. Struktur serat optik yang dibungkus dengan cladding diusulkan oleh Bram van Hill pada tahun 1953. Cladding ini disempurnakan oleh Lawrence Curtis pada tahun 1956 dengan bahan kaca. Jadi inti kaca dan claddingnya juga kaca. Indeks bias cladding kurang dari indeks bias inti. Selanjutnya yaitu teknologi. Pemancar dalam bentuk yang paling sederhana, sebuah LED adalah pantulan gelas PN junction memancarkan cahaya melalui emisi spontan, sebuah fenomena yang disebut dengan elektroluminescensi. Cahaya yang dipancarkan adalah koheren dengan relatif lebar spektral 30-60 mm. Transmisi lampu LED juga tidak efisien dengan hanya 1% dari daya input atau sekitar 100 mikrowatts. Akhirnya diubah menjadi listrik yang telah digabungkan ke dalam serat optik. Namun karena desainnya yang relatif sederhana, LED sangat berguna untuk biaya aplikasi rendah. Komponen utama dari sebuah penerima optik adalah sensor cahaya atau fotodetektor yang dimana dapat mengubah cahaya menjadi listrik dengan menggunakan efek fotolistrik. Sensor cahaya utama untuk telekomunikasi terbuat dari indium gallium arsenide, sensor cahaya yang biasanya semikonduktor berbasis fotodiode. Beberapa jenis dari diode memiliki P sampai dengan N diode, P sampai dengan I fotodiode, dan avalanche fotodiode. Logam semikonduktor, logam MSM, sensor cahaya juga digunakan karena kesesuaian mereka untuk sirkuit integrasi dalam regenerator dan panjang gelombang divisi multiplex. Jenis kabel fiber. Kabel serta optik ini terdiri dari inti, cladding, dan penyangga pelindung lapisan luar, di mana cladding ini memandu cahaya sepanjang inti dengan menggunakan metode refleksi internal total. Inti dan cladding memiliki benda bias rendah yang biasanya terbuat dari kaca silika dengan kualitas tinggi. Meskipun mereka berdua bisa terbuat dari plastik, juga mengembangkan dua serat optik dilakukan dengan fusion splicing atau penyambungan mekanik dan membutuhkan keahlian khusus dan teknologi interkoneksi karena presisi mikroskopi yang diperlukan untuk menyelaraskan inti serat. Amplifier. Jarak transmisi dari sistem komunikasi serat optik tradisional telah dibatasi oleh serat redaman dan serat distorsi. Dengan menggunakan pengulangan optoelektronik, masalah ini telah dihilangkan. Pengulangan ini mengkonversi sinyal ke sinyal listrik dan kemudian menggunakan pemancar untuk mengirim sinyal lagi pada intensitas yang lebih tinggi dari yang diterima. Dengan demikian, untuk menangkal kerugian yang terjadi di segmen sebelumnya karena kompleksitas yang tinggi dengan panjang gelombang, division multiplexing sinyal, termasuk fakta bahwa mereka harus dipasang sekitar sekali setiap 20 km. Biaya pengulangan ini sangat tinggi. Gelombang diffusion multiplexing (WDM) adalah praktek mengalihkan kapasitas yang tersedia dari serat optik melalui menggunakan saluran paralel masing-masing channel pada panjang gelombang cahaya dedicated. Hal ini memerlukan panjang gelombang diffusion multiplexer pada peralatan transmisi dan demultiplexer pada dasarnya sebuah spektrometer dalam menerima peralatan. Tersusun waveguide, kisi-kisi yang biasa dipakai untuk multiplexing dan demultiplexing di WDM. Menggunakan teknologi WDM sekarang tersedia secara komersial. Bandwidth dari serat dapat dibagi menjadi sebanyak 160 saluran untuk mendukung gabungan bitrate di kisaran 16 Tbit per second.
Desain sistem komunikasi secara optik adalah sebagai berikut. Sistem komunikasi secara optik. Sinyal informasi paling awal adalah sinyal analog, misal seperti suara, gambar, dan video. Sinyal tersebut didigitalkan dengan proses ADC. Sinyal digital tersebut memodulasi pemancar laser. Modulasi paling sederhana adalah dengan OOK yang direalisasikan dengan menembakkan sinar laser intensitas lemah dan intensitas kuat. Pada saat bit 1 yang datang, sinar laser intensitas kuat ditambahkan, dan saat bit 0, sinar laser intensitas rendah yang ditambahkan. Serat optik membimbing sinar sampai ke penerima. Penerima melakukan demodulasi dengan fotodetektor yang berfungsi mendeteksi tinggi rendahnya intensitas sinar laser yang datang. Sistem komunikasi serat optik. Modulasi OOK pada optik adalah salah satu jenis modulasi yang ada. Terdapat beberapa modulasi lain yang lebih advance. Demodulasi pada optik dilakukan biasanya dengan fotodetektor. Fotodetektor berfungsi untuk memeriksa ada atau tidak energinya foton yang sampai di ujung serat optik. Sistem serat bagian optik terdiri dari 5, yaitu sumber informasi elektrik, biasanya dalam bentuk data digital deretan 0 dan 1, sumber cahaya yang akan ditumpangi oleh informasi, modulator optik menumpangkan data digital ke cahaya, media transmisi yaitu serat optik, demodulator atau fotodetektor yang berfungsi mengubah kembali. Poin pertama yaitu sumber informasi sudah cukup jelas, sebagaimana telah dibahas di slide 8 tentang digitalisasi data ADC. Sumber cahaya utama serat optik adalah laser dan LED. LED semakin populer karena murah dan daya rendah. Terdapat 4 warna utama LED, yaitu red, green, blue, dan white. Warna dari LED ditemukan oleh Doping di dalam semikonduktor pembuat dioda LED tersebut. Contoh LED bisa terjadi karena semikonduktornya dicampur atau didoping magnesium. LED merah memiliki frekuensi yang paling rendah. Modulasi penumpangan informasi elektrik optik. Modulasi ini dimaksudkan untuk menumpangkan informasi elektrik digital kode sinyal optik laser. Sinyal carrier dalam hal ini adalah sinyal laser. Teknik modulasi yang paling umum adalah on-off keying. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, teknik modulasi on keying ini disebut teknik modulasi langsung. Kekurangan dari modulasi langsung ini adalah jangkauan sinyal yang tidak terlalu jauh akibat adanya efek creeping pada bahan akibat proses OOK tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat digunakan modulasi tidak langsung atau modulasi eksternal. Secara struktur, serat optik tersusun atas, inti, leading, dan koncing pembungkus luar. Secara bahan, serat optik dibuat dari bahan kaca atau plastik. Serat optik bahan kaca memiliki kemampuan transmisi lebih baik dibandingkan dengan plastik, namun lebih rentan untuk dibengkokkan. Sementara serat optik dari plastik lebih tahan terhadap pembelokan. Serat optik modern didesain untuk bekerja pada panjang gelombang 1550 nanometer atau gelombang inframerah. Redaman dan dispersi. Redaman adalah penurunan daya serat optik setelah menempuh jarak tertentu. Terjadi karena sebagian energi cahaya keluar atau hilang dari serat optik, misalnya karena adanya bengkokan atau ketidaksempurnaan material dan fabrikasi. Kedua, ada dispersi. Dispersi adalah perbedaan waktu yang terjadi antara cahaya yang merambat lurus dalam serat optik dengan cahaya yang dipantulkan besar.
dispersi akan tergantung dari sudut pantul dan panjang serat optik. Dampak dari dispersi adalah memanjangnya sinyal terima di ujung serat optik karena saling bertumpang tindih antara sinyal langsung dan sinyal pantulan. Memanjangnya sinyal terima ini mengacaukan deteksi di penerima. Mengatasi redaman dan dispersi. Upaya untuk mengurangi redaman adalah mengurangi jumlah sambungan dan menggunakan penguat optik. Penguat optik yang populer adalah EVA. Upaya untuk mengurangi dispersi adalah dengan menggunakan transmisi sinyal mode. Hanya boleh satu frekuensi sinyal yang merambat dalam optik. Teknologi transmisi optik saat ini adalah menggunakan transmisi sinyal mode dengan panjang gelombang 1550 nanometer. Sejauh ini konfigurasi inilah yang dianggap terbaik untuk transmisi. Detektor optik biasanya juga berfungsi sebagai demodulator optik. Masukan dari detektor optik adalah cahaya optik. Keluarannya adalah amplitude tegangan elektrik. Detektor optik adalah bahan yang sensitif terhadap cahaya. Ia mengubah cahaya yang datang menjadi tegangan listrik. Keuntungan menggunakan serat optik. Keuntungan utama dari serat optik adalah bandwidth transmisi yang sangat besar. Bandwidth transmisi ini dapat mencapai terabit per second, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wireless. Satu kabel serat optik untuk membawa beban trafik untuk user satu kota. Meskipun teknologi storage saat ini bersifat cloud awan, namun sesungguhnya transmisi ultra cepat berasal dari kabel serat optik yang banyak diinstal di bawah laut. Dengan sifat bandwidth yang besar, serat optik menjadi salah satu tulang punggung backbone dari transmisi telekomunikasi saat ini. Thank you.